Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat-sangat menarik ya, sangat menyentuh hati mungkin ya, karena lagi-lagi berkaitan dengan jodoh. Hati ya, ini antara masalah hati yang sering sekali galau, tidak tenang karena tidak dapat jodoh, tidak kunjung jodoh datang, sulit dapat jodoh. Masya Allah, ini benar-benar ujian yang kerap kali didapatkan baik untuk wanita ataupun laki-laki. Banyak sekali yang sibuk memperbaiki diri untuk mendapatkan jodoh ya. Kebanyakan lebih sibuk memperbaiki penampilan, mempercantik diri. Begitupun dengan laki-laki mungkin sibuk memperbaiki penampilan. Dalam Islam, apakah itu adalah rahasia ampuh untuk mendapatkan jodoh? Rahasia ampuh untuk mendapatkan jodoh? Atau mungkin ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam hati kita, dalam diri kita untuk bisa mendapatkan jodoh sesuai dengan keinginan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sahabat Ummah, semoga selalu sehat, bahagia, diberkahi Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ummah, berjumpa lagi dalam acara Catatan Ummah. Seperti biasa dalam Catatan Ummah, kali ini kita akan membahas topik-topik yang insya Allah akan bermanfaat untuk kehidupan kita, dunia dan juga akhirat. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah. Kalau kita bicara tentang sedekah, sedekah ini biasa dilakukan oleh banyak orang. Dan memang sedekah ini adalah salah satu amalan yang paling dicintai Allah. Tapi tidak banyak orang tahu sebenarnya apa sih manfaat, keutamaan sedekah. Dan di waktu-waktu seperti apa sedekah itu memiliki pahala yang besar, bahkan berlipat-lipat. Dan juga beberapa polemik terkait sedekah. Banyak sekali medsos yang diramaikan oleh beberapa sumber ya, pemberitaan di mana banyak public figure yang bersedekah tapi show off ditunjukkan ke media sosial ya. Itu bagaimana sih Ummah dalam kacamata Islam hukumnya? Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah berkah? Apakah berkah? Sedekah sembunyi-sembunyi itu menjaga keikhlasan diri kita. Kalau sedekah terang-terangan boleh, sedekah sembunyi-sembunyi harus lebih banyak. Sedekah dibuat konten biar orang tertarik melihat kita, itu gimana Ummah hukumnya? Bahwa ternyata sedekah itu tidak hanya dalam bentuk harta atau uang, tapi senyuman ya. Betul. Tapi senyuman kalau bukan pada muhrim gimana tuh Ummah? Gimana hukumnya? Kita niatnya sedekah nih, tapi bukan muhrim, laki-laki. Wah, itu gimana kita sebagai wanita muslim? Sedekah yang terbaik itu sedekah yang sedikit tapi istiqomah, atau sedekah yang jarang tapi jumlahnya besar? Itu mana yang lebih penting, yang lebih banyak pahalanya? Sedekah yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mau kecil mau besar ikhlas. Kalau dia besar tapi nggak ikhlas, hanya ingin riya, pamer gitu ya. Show off, hanya ingin mengharapkan agar orang hormat kepada dia, agar orang sayang kepada dia, memuji-muji dia, tidak berarti. Allah tidak melihat besar atau kecilnya jumlah sedekah itu, tapi lebih melihat keikhlasan dan ketulusan kita ya dalam bersedekah dan keistiqomahan. Ummah bilang nggak ada orang miskin kalau sedekah gitu. Jadi kebanyakan kan orang nih manusia itu kebanyakan transaksionalnya kan ke manusia tuh. Saya jual beli dapat untung segini. Saya kalau sedekah dapat untungnya dari mana? Cara sedekah di Ummah, betul nggak sih Ummah? Kalau kita bersedekah ya dengan ikhlas, itu rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah. Pasti. Satu contoh cara untuk bisa kaya raya itu adalah dengan sedekah. Betul. Jadi saya pikir kadang-kadang kita pikir kita buang harta di situ, tapi Allah ganti. Betul, teman-teman sekalian. Masya Allah, ini bisa jadi kisah teladan untuk teman-teman semua. Ini kisah nyata ya. Jadi memang kalau kita bersedekah ikhlas di jalan Allah, memudahkan orang, kita dapat berlipat ganda dari Allah gitu ya. Dan memang sedekah itu tidak harus harta ya Ummah, ilmu tadi yang dicatat nih satu. Ummah ilmu, tenaga. Betul. Ummah ini kisah teladan bagaimana beliau setiap hari bersedekah ilmu ya. Amin. Ngajar terus di pondok pesantren. Aduh saya iri loh Ummah. Aduh sedekahnya amalnya pasti banyak banget pahalanya. Semoga Allah terima. Ketika Sulaiman anak keempat ini lahir, dokter kan mengatakan, Bu Oki ini jantungnya bocor, otaknya harus di MRI, di belakangnya seperti ada cacat tulang belakang, ada masalah dengan ortopedi, dengan tulangnya, ada masalah dengan syarafnya, bentuk darahnya berbeda, kemungkinan leukemia. Kan semuanya kelihatannya ada masalah. Maka berapa bulan setelah itu memang akhirnya keluar diagnosa dokter bahwa Sulaiman tidak ada semuanya yang disebutkan dokter itu. Memang dia ada sindrom Prader-Willi namanya, tapi semua yang disebutkan dokter itu tidak ada. Keajaiban Allah di situ. Dan saya yakin banget itu karena saya
berada dalam lingkungan pesantren Quran ini. Gara-gara itu, saya yakin kalau nggak gara-gara itu mungkin nggak tahu, Ya. nggak tahu gimana. Bisa jadi itu adalah balasan Allah karena sedekah yang Uma lakukan, dalam arti sedekah ilmu setiap harinya di pondok pesantren ya. Allah ganti dengan keberuntungan, Amin, ya. kesehatan salah satu anak Amin. Uma, adik Sulaiman terutama. Masya Kadang kita ini sahabat Uma semuanya, misalnya di jalan, kemudian kita keserempet. Harusnya mungkin kita motornya sudah kebalik, hanya karena sedekah yang mungkin teman-teman tidak sadari, yang membuat hanya motornya saja yang lecet. Kitanya nggak apa-apa ya, kitanya nggak kitanya selamat ya. Harusnya mungkin kita udah kebalik mungkin. Masya Allah, Masya Tapi karena perantara sedekah yang membuat menolak bencana dan segala keburukan itu. Baik Uma, Masya Allah, ini menginspirasi sekali.